Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman ya. Oke, boleh tes suara dulu. Suara saya apakah kedengaran? Teman-teman boleh respon di chat. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Atau mau dipakai mic juga boleh. Sudah terdengar jelas, Pak. Jelas ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Kurang lebih ada 20 orang di sini ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulzama Zepri ya, seperti yang dipampang di poster ya, besar-besar pula ya. Hari ini saya ditugaskan sebagai instruktur untuk ikhlas kali ini. Harapannya ya karena namanya ikhlas, teman-teman juga harus ikhlas ya. Ikhlas sudah mengorbankan waktu siangnya. Mungkin orang lain siang-siang ini ada yang lagi kerja, ada yang lagi tidur, tapi teman-teman menyisihkan waktu luangnya hari ini untuk belajar ya. Semoga hari ini bisa diterima dengan baik, meskipun biasanya sih kalau kami yang mengajar, waktu-waktu siang ini waktu-waktu yang paling berat untuk mengajar nih, karena biasanya nih tantangannya lebih besar nih. Habis makan, habis sholat, habis istirahat, biasanya malah cenderung pengen santai-santai gitu ya. Tapi teman-teman makanya harus ikhlas ya, mengorbankan waktunya, tenaganya, kuotanya juga untuk bisa ikut Zoom kali ini. Oke teman-teman, sekarang saya mencoba. Oke, Mas Fajar, saya belum bisa share screen nih. Enaknya gimana? Sebentar, Mas. Siap. Oke, sambil menunggu boleh teman-teman di chat boleh dari daerah mana aja ini? Apa mungkin dari Lembang atau Bandung? Ada nggak yang dari jauh nih, dari luar Pulau Jawa misalnya? Dari Karawang, Mbak Amel ya. Cirebon, siap. Mas Aka dari Cirebon. Kuningan. Ini Kuningan Jawa Barat ya, bukan Kuningan Jakarta kali ya. Kuningan. Dari Jogja, Masya Allah, dari Jogja jauh ya, dari Jogja, Cianjur Selatan. Oh, Jakarta Pusat juga ada, Cimahi, siap. Jauh-jauh ya ternyata ya, nggak hanya dari Lembang saja atau dari Bandung Barat saja. Oke, terima kasih teman-teman ya partisipasinya ya. Kita harapkan kita tetap aktif seperti ini ya sampai nanti menjelang hari di sampai jam 3 nanti ya. Kita coba share screen, baiklah. Oke, boleh direspon dulu teman-teman kalau sudah kelihatan di layar teman-teman. Boleh mau respon chat boleh, mau respon emoticon juga boleh, Sudah, Pak. mau suara juga boleh. Sudah jelas ya? Baik. Coba kita besarkan gambarnya. Oke, selamat datang semuanya teman-teman peserta ikhlas. Mengenal sistem irigasi hidroponik, terutama nanti kita akan fokuskan pada sistem namanya sistem DFT. Mungkin sebelum mulai, yang muslim, mari kita awali dengan hal yang baik ya. Kita ucapkan basmalah, yang non-muslim boleh menyesuaikan ya. Kita mulai dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya teman-teman Zulzamal Zepri. Cukup singkat, tapi mungkin kalau nggak biasa agak belibet ya. Ada huruf Z-nya. Zulzamal Zepri. Panggilannya bisa Zulzamal, bisa panggilan Zepri, bisa. Biasanya kalau orang dekat manggilnya Zepri. Kalau orang jauh, Jeffrey gitu ya. Karena harus teriak ya kalau jauh. Saya sarjana pertanian. Sarjana pertanian, SP itu sarjana pertanian ya. Ya kalau mau diganti suka perempuan juga boleh. Asal jangan suka laki-laki lah.
Pendidikan saya S1 di Fakultas Pertanian IPB, khususnya program studi manajemen agribisnis. Kalau zaman saya dulu, agribisnis itu masih di Fakultas Pertanian, jadi saya masih menyandang gelar SP. Mungkin kalau teman-teman di sini punya saudara, teman, atau mungkin di sini ada yang IPB, mungkin bisa dipastikan kalau jurusan saya agribisnis nih kalau sekarang tuh bukan SP lagi, tapi SE, Sarjana Ekonomi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, memang waktu kuliah dulu memang saya campur ya mata kuliahnya, ada pertanian, ada masalah ekonomi juga. Kemudian secara pengalaman, alhamdulillah saya sekarang ditugaskan menjadi instruktur pertanian di BLK Lembang atau BPVP Bandung Barat, jadi PNS. Juga saya sebagai asesor kompetensi. Kalau udah ada yang pernah dengar nama asesor, asesor itu jadi adalah penguji ya. Kalau biasa kalau ada pelatihan, sekarang tuh ada yang namanya uji kompetensi. Nah, uji kompetensi di bidang pertanian atau mungkin hidroponik itu alhamdulillah saya juga sudah dapat sertifikatnya. Kedua-duanya, baik instruktur ataupun asesor, saya dua-duanya punya sertifikat kompetensi, dan dua-duanya diterbitkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Nomor HP saya boleh kalau ada yang mau catat 0819 0819 8431. Kalau IG silahkan, kalau mau ada yang follow ZZZFRI. Seperti itu ya, itu dari saya. Kalau dari foto saya, ini foto saya. Saya cenderung kalau setiap pelatihan tuh selalu pakai foto yang ini ya. Ya alhamdulillah ini saya lagi ganteng-gantengnya, dan yang di sebelah saya lagi cantik-cantiknya. Kira-kira kalau dari foto ini tahu saya dari daerah mana teman-teman? Padang, Pak. Padang, Pak. Nah, ya, siap. Padang, Pak. Dari Padang ya, saya dari Sumatera Barat. Jadi punten misalnya ya, meskipun di Lembang atau Bandung Barat, saya izin nggak pakai bahasa Sunda ya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia saja, karena memang aslinya saya juga kurang lancar kalau pakai bahasa Sunda ya. Itu dari saya ya. Mari kita lanjutkan. Tujuan ikhlas kali ini teman-teman itu yang pertama adalah buat teman-teman yang mungkin masih baru ya, kita sekarang sambil mengenal sebetulnya apa sih itu namanya hidroponik. Sekarang banyak mungkin kalau teman-teman tanpa sadari sudah banyak yang bergeser trennya ke sayuran-sayuran sehat, makanan-makanan sehat. Nah, semua itu dihasilkan dari proses hidroponik. Nah, gitu ya. Sekarang secara singkat teman-teman mengenal namanya hidroponik. Meskipun dalam ikhlas kali ini kita mungkin nggak bahas semuanya dari awal sampai akhir tentang hidroponik. Ini memang dikhususkan hari ini yang mudah saja, kurang lebih sampai jam 3 nanti, 1 jam, saya hanya bahas masalah sistem instalasinya ya, instalasi atau bangunannya hidroponik. Salah satunya di sistem DFT. Tapi nanti ketika nanti pembelajaran, barangkali teman-teman sudah ada yang praktek hidroponik atau pengen tahu lagi hidroponik lebih dalam, menanyakan hal selain materi saya juga diperbolehkan, silahkan. Barangkali ada yang mau tanyain atau ada yang mau sharing-sharing tentang hidroponik sendiri, silahkan ya. Jadi nanti kalau ketika sesi tanya jawab, kalau di luar materi pun silahkan boleh. Itu ya. Nah, ini yang tujuan selanjutnya ya. Kalau tujuan ikhlas yang pertama tentu saja kita untuk mengenal hidroponik. Tujuan yang keduanya, saya pikir ini juga adalah sebuah peluang usaha ya teman-teman ya. Jadi mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah ikut pelatihan pertanian sebelumnya. Kalau teman-teman misalnya mau bandingkan, sebetulnya banyak juga sih ya lembaga-lembaga yang mengadakan training atau pelatihan di bidang pertanian ya, baik itu yang pemerintah ataupun swasta yang berbayar ya. Nah, kalau dibandingkan sama misalnya kementerian-kementerian lain atau badan-badan lain atau sama training swasta, maka kami dari BPVP Bandung Barat, khususnya karena kami ini di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan langsung ya,
Jadi saya sampaikan juga bahwa tujuannya selain hanya sekedar sharing informasi, bukan cuma itu teman-teman ya. Harapannya adalah dari materi ini juga menjadi salah satu peluang usaha buat teman-teman. Bisa teman-teman jadi petani hidroponik, atau teman-teman ya berwirausaha di bidang hidroponik. Nih, meskipun ini juga materinya cuma sedikit ya, misalnya cuma sistem instalasi, tapi juga tidak usah khawatir teman-teman ya. Jualan instalasinya pun insya Allah juga menarik. Gimana nih? Ini buktinya saya share screen, maksudnya saya screenshot. Ini baru kalau nggak salah tadi pagi atau kemarin saya screenshot ini. Jadi teman-teman juga bisa cek di marketplace ya, baik di Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya. Saya harapin teman-teman juga jangan anti ya, ya meskipun sekarang lagi viral gitu ya, misalnya TikTok Shop di-ban misalnya, atau Lazada atau Shopee minta ditutup ya. Maksudnya teman-teman kita jangan anti sama yang berbau inovasi seperti ini, pembaharuan digital seperti ini, kita belajar ya. Ternyata kita juga bisa ikutan loh kalau mau berjualan di sana. Yang contoh kecilnya saja seperti ini, instalasi hidroponik DFT yang nanti kita akan belajar. Ini teman-teman kalau kita beli atau teman-teman nanti jual ya, jadi penjualnya itu harganya sekitar 700-an. Nanti kita belajar bahan-bahannya, teman-teman pasti kalau sudah tahu, oh ternyata bahan-bahannya simpel ya. Dari bahan-bahan yang simpel dijual 700.000 lumayan untungnya. Ini karena saya sudah tahu, ini marginnya lumayan, ini bisa 30, 40, bahkan 50% ini. Keuntungannya bisa setengahnya ini. Jadi modalnya bisa 300.000, untungnya bisa 400.000, yang lumayan kan? Usaha yang bisa lah insya Allah kalau mau jadi peluang usaha gitu. Dan proses pembuatannya pun insya Allah mudah kok kalau kita nanti pelajari bersama ya. Itu yang kecil. Nanti kalau teman-teman setelah pelatihan ini mau bikin yang advance lagi, mau lebih besar lagi, lebih banyak lagi lubang tanamnya, lebih panjang lagi seperti ini juga ya kalau saya pikir modalnya juga ini mungkin 1 jutaan, nggak nyampe 2 juta, ini kayaknya modalnya lumayan untungnya. Jadi ini menurut saya ini salah satu peluang. Syukur-syukur teman-teman setelah ikut ikhlas kali ini, meskipun kita hanya terbatas waktu sampai jam 3 nanti, jadi motivasi teman-teman, oh iya saya bisa nih berjualan ini aja, misalnya seperti itu ya. Bisa kok teman-teman. Oke, baik, ini ada video, coba saya tes dulu ya. Kalau kita omset kali ya? Ya, omset. Oke, izin teman-teman, suaranya kedengeran nggak? Boleh direspon ya. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Oke, baik, kita mungkin sambil ini kita lihat dulu videonya. Video salah satu petani hidroponik juga ya, biar kita semakin semangat nih kalau mau berhidroponik. Omset itu kita per bulan sih. Per bulan itu sekitar 800 jutaan. Nah, ini tanaman hidroponik teman-teman ya. Nah, bisa nggak kasih tipsnya untuk sahabat tani di rumah nih yang mau memulai menanam tanaman hidroponik ini? Jadi jangan langsung bikin greenhouse ya, itu sayang banget kalau emang ilmunya belum dapat. Jadi kita belajar dulu aja dari pakai pipa paralon juga bisa. Kalau nutrisi semua udah ada di toko pertanian yang murah-murah juga. Terus di online juga ada. Bibit apalagi cuma sekitar 7.000 aja itu udah bisa kita tanam sayur sehat gitu. Itu aja sih, kayak kita dulu aja gitu, masih pakai pipa paralon sampai ilmunya dapet, ngasilin yang besar sayurnya, baru makanya dibikinin seperti ini. Yuk Mbak, aku ajarin cara panennya. Oh boleh, ayo. Oke, ini kalau instalasi sudah besar, udah banyak seperti ini ya teman-teman, butuh greenhouse, Cara panennya tanamnya banyak. dari potnya dulu, ambil nih potnya.
dari potnya. Ya, ditarik. Ya, ini dia salah satu tanaman hidroponik ya. Ini pakcoy. Akarnya kalau bisa langsung dari potnya dilepas, Ya. langsung aja. Tapi kalau nggak bisa, otomatis akarnya dirobek dulu. Oke. Ditaruh aja di sini. Dilepas. Potnya dilepas. Nah, gitu. Dari sini kita bawa ke ruang produksi, terus kita packing. Wah, gede banget ya. Ini kalau beda ukuran, beda harga juga nggak? Enggak sih, kita patokin dari nama sayurnya aja, maksudnya harga sayurnya aja, mau dia mau kecil mau gede. Tapi kalau untuk pakcoy benar-benar kecil itu kita sebutnya kan baby pakcoy, itu Iya. beda lagi harganya. Sahabat Tani, gede banget nih. Oh ya Mbak, ini bisa langsung dimakan loh, Serius bisa langsung Iya. dimakan? karena ini kandungannya cuma air sama nutrisi juga kita nggak pakai pestisida, nggak pakai, pokoknya bener-bener real nutrisi yang emang khusus hidroponik, jadi higienis banget sih. Bisa langsung dimakan bener? Bisa dong. Enak ya, mengandung banyak air. Ya, jadi ini buat yang dehidrasi juga kalau makan ini segar banget sih Mbak. Iya. Banyak kok karyawan di sini juga yang makan langsung ngerasa emang segar banget. Makasih ya Mbak Tisa sudah mau berbagi informasi dan pengalamannya untuk menanam tanaman hidroponik ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat sahabat tani. Mudah-mudahan. Terima kasih ya, Mbak. Amin. Nah, sahabat tani sudah melihat kan tadi perbincangan antara aku sama Mbak Tisa, pengelola Blue Farm atau tanaman hidroponik. Nah, semoga informasi tadi bermanfaat untuk kalian semua ya, dan semoga menginspirasi untuk kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Jaga Tani TV, petaninya milenial. See you! Oke, itu ya teman-teman ya, ini salah satu contoh petani hidroponik yang sudah ada greenhouse, sudah ada instalasi yang lumayan banyak. Sekarang kita belajar dari kecil dulu ya. Kita belajar salah satu sistemnya nanti ya. Oke, sebelumnya mungkin ke pengertiannya dulu, mungkin ada yang baru tahu juga tentang hidroponik. Hidroponik sendiri itu kalau dari bahasa itu istilahnya itu kita bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Kalau nggak pakai tanah, pakai apa berarti Pak? Nah, berarti kita menggunakan media-media lain pengganti tanah. Terutama kita menggunakan air. Air dalam hal ini membantu kita nanti dalam hal pemberian nutrisi ya, dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman gitu ya. Atau ini juga bisa disebut namanya soilless. Soil itu tanah, less itu tanpa tanah gitu ya. Kalau dari kata-katanya sendiri, kalau hidroponik sendiri itu asalnya memang dari Latin ya. Hidro itu artinya air, kalau ponik itu artinya usaha atau kerja. Jadi maksudnya itu kita bercocok tanam, berbudidaya dengan bantuan air gitu ya. Itu kalau dari kata ya, kurang lebih sama gitu. Seperti istilah kita. Nah, kenapa sih sebetulnya hidroponik ini menjadi salah satu tren? Karena memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali kelebihan-kelebihan hidroponik, teman-teman ya. Tapi dalam hal ini saya bukan berarti ingin membanding-bandingkan ya hidroponik dengan pertanian yang konvensional ya, bukan berarti saya ingin banding-bandingkan terus menjelek-jelekan pertanian konvensional, bukan seperti itu ya. Kalau pertanian hidroponik ataupun pertanian konvensional sebetulnya masing-masing punya keunggulan masing-masing. Bahkan sampai sekarang saya rasa kita masih tetap perlu pertanian yang di kebun, di tanah itu kita masih tetap perlu. Cuman kalau kita mau melihat kondisi yang sekarang, memang kita tidak bisa bergantung 100% lagi dengan
pertanian yang ada di kebun atau yang di lahan. Karena apa? Karena satu, pertama adalah masalah lahan, masalah tanah, itu punya keterbatasan. Satu, keterbatasan dari segi jumlah ya, dari segi luasan. Karena mau nggak mau kita harus mengakui setiap waktu ya, tanah kita akan semakin berkurang. Ya itu sudah natural ya. Kita manusia nih yang menghuni bumi ini makin lama akan makin tumbuh dewasa, sudah dewasa berkembang biak, punya anak bertambah banyak, populasi tambah banyak, butuh rumah tambah banyak, butuh sekolah tambah banyak, butuh pabrik, kantor tambah banyak, butuh mal-mal tambah banyak ya. Jadi mau nggak mau tanah-tanah itu juga pasti nanti yang tadinya kosong, yang tadinya pohon atau mungkin tadinya sawah ya akan berubah menjadi dipakai oleh manusia mau jadi apapun itunya. Jadi secara luasan kedepannya kita nggak bisa bergantung lagi sama tanah 100% ya. Kita harus punya alternatif karena pasti jumlahnya akan semakin berkurang. Yang kedua dari segi kesuburan tanah juga mau nggak mau kita harus mengakui setiap waktu pasti ada namanya degradasi kesuburan tanah. Tanah sendiri akan makin lama makin tidak subur. Maksudnya kalau misalnya yang biasanya kita misalnya bercocok tanam padi mungkin bisa 4 kali setahun, kalau zaman-zaman dulu 4 kali setahun, sekarang ya mungkin cuma 2 kali 3 kali setahun juga udah bagus gitu ya. Jadi mau nggak mau juga kita harus mengakui tanah kita semakin lama semakin berkurang kesuburannya. Kemudian lagi kelebihan lainnya dari hidroponik adalah penggunaan lahan yang tadinya kita hanya butuh lahan yang lebih sedikit menjadi lebih efektif jadinya gitu. Kita pakai lahan benar-benar lebih efektif, bisa menghasilkan lebih banyak tanaman dengan jumlah yang sama. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gini teman-teman ya, kalau di kebun dengan ukuran yang sama dengan kita bandingkan hidroponik kita nanti ukurannya sama, bikin instalasi yang sama gitu. Instalasi dengan ukuran yang sama. Misalnya kita bikin instalasi panjangnya 4 meter kali 2 meter misalnya. Kalau berhidroponik 4 meter kali 2 meter, insya Allah bisa jadi 200 tanaman bisa itu, 200 lubang tanam bisa. Tapi kalau di kebun 4 kali 2 meter, satu bedengan kira-kira berapa lubang tanamnya? Pasti sedikit teman-teman. Pasti sedikit. Nyampe 100 lubang tanam juga sudah bagus itu. Biasanya berapa puluh tanaman ya itu. Kalau 4 kali 2 meter misalnya seperti ini, contoh aja ya dengan ukuran yang sama antara kebun dan dengan instalasi hidroponik, pasti jumlah lubang tanamnya lebih banyak instalasi hidroponik. Kita bisa ibaratnya kita mainkan, kita modifikasi jarak tanamnya, kita geser-geser jaraknya. Jadi penggunaannya lebih banyak. Kita bisa dapat tanaman lebih banyak. Kemudian kelebihan lainnya dari hidroponik adalah tidak harus kotor-kotoran. Nah ini apalagi nih seneng nih pasti nih, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, karena kita nggak harus bersama tanah ya, nggak harus kotor-kotoran ya. Jadi kalau di hidroponik kita ganti semuanya gitu. Jadi insya Allah nggak kotor-kotoran. Kemudian penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Maksudnya gimana? Nah, teman-teman yang namanya bercocok tanam pasti kita juga nggak akan luput sama penggunaan air dan unsur hara ya, ataupun pupuk nanti. Kita di kebun tetap kita kasih. Kita tetap pasti nyiram, kita kasih pupuk. Di hidroponik juga sama, kita butuh air juga, pupuknya atau nutrisinya juga kita kasih. Nah, yang jadi pertimbangan adalah ketika kita menggunakan tanah, teman-teman harus sadari bahwa tanah kita itu sifatnya dia itu bisa menyerap ya. Tanah itu kan kalau dikasih pupuk ya dia akan ngambil juga menyerap pupuk yang dikasih ke dia. Sehingga kalau kita nanam bercocok tanam, ya kalau kita kasih pupuk ke tanah, sebagian akan diserap oleh tanah, sebagian juga akan diserap oleh tanaman. Simpelnya gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak 100% pupuk yang kita kasih itu akan 100% juga berpengaruh terhadap tanaman. Itu ya kalau kita bandingkannya di lahan yang
di kebun ya. Kalau berhidroponik itu bisa kita atur teman-teman, karena air ini kalau udah kita campurkan nutrisi, insya Allah dia nggak akan mengurangi nutrisi yang udah kita kasih ya. Air kan kalau dikasih gula jadi manis ya. Air kalau dikasih kopi jadi kopi ya. Insya Allah kopinya atau gulanya itu nggak akan berkurang, nggak akan hilang, tetap ada di air itu gitu. 100% nggak akan hilang. Nah, sama seperti itu. Jadi ketika kita berhidroponik menggunakan air, nutrisi yang kita kasih, insya Allah kita bisa pastikan, kita bisa usahakan 100% ini untuk tanaman semuanya nanti. Kelebihan lainnya dari berhidroponik adalah tidak ada penyakit tertular dari tanah. Ini pun juga perlu kita sadari teman-teman ya, karena ketika kita bercocok tanam di tanah itu teman-teman ya, itu kan juga adalah tempat hidup dari makhluk hidup lainnya selain tanaman kita. Ya, tanah itu tempat hidup dari makhluk hidup lainnya selain tanaman kita. Jadi yang hidup di tanah itu banyak, nggak cuma tanaman kita. Kita nanamnya sayuran, nanti yang tumbuh tuh banyak, yang ikut-ikutan tumbuh tuh banyak, ada rumput, ada gulma-gulma, itu banyak ikut. Belum lagi serangga-serangga, patogen-patogen juga biasanya akan tetap bermunculan juga, karena mereka juga nyari makan di sana. Kalau yang baik juga ada, dan banyak juga yang akhirnya merugikan pertumbuhan tanaman itu sendiri, sehingga akhirnya ya di lahan ya kita tahu ya mungkin hama penyakitnya akan lebih banyak. Teman-teman harus butuh atau ekstra usaha untuk menjaga hama dan penyakit kalau kita bercocok tanam di tanah. Itu ya, kalau di hidroponik penyakit atau hamanya karena kita nggak pakai tanah ya itu akan lebih berkurang. Bukan berarti nggak ada, tapi sebetulnya hama atau penyakitnya akan semakin berkurang gitu ya. Karena kita sudah menyingkirkan tanah gitu, udah nggak pakai tanah lagi gitu. Kemudian dari segi kualitas dan kuantitas produknya lebih tinggi. Ini maksudnya dari hasil panennya teman-teman ya. Dari hasil panennya, sayurannya, tadi di videonya sendiri sudah kita lihat ya, rasanya manis, bahkan bisa dimakan langsung ya, aman insya Allah kalau dimakan langsung ya. Pengendalian hama dan penyakit lebih mudah dan lebih terkendali. Kita bisa sesuaikan pengendalian hama dan penyakitnya ya kalau di hidroponik. Dan pertumbuhan tanaman lebih seragam. Ini kelebihan selanjutnya ya. Sehingga dengan banyak kelebihan-kelebihan seperti ini teman-teman, maka bertani sekarang ya akan lebih mudah kita rasakan, akan lebih mudah kita lakukan. Untuk nanam sayuran sekarang lebih mudah, nggak perlu lagi butuh lahan yang luas, nggak perlu lagi kita mikirin pupuknya nanti kasih berapa segala macam, atau nanti harus mikirin penyiramannya gitu seperti apa ya. Apalagi ini di wilayah perkotaan yang dimana mungkin akan punya keterbatasan dari hal-hal yang telah kita sebutkan tadi ya. Jadi hidroponik sekarang menjadi alternatif untuk bercocok tanam lebih baik. Nah, selain kelebihan tadi, kita juga ya pasti juga harus perlu menyadari bahwa hidroponik sendiri juga punya kekurangan. Biasanya kalau petani-petani atau pemula di hidroponik, hal-hal yang sering dikeluhkannya apa aja sih? Yang pertama adalah biaya investasinya lumayan besar ya. Tadi kita lihat instalasi-instalasinya yang besar, yang banyak. Kadang-kadang kita juga perlu greenhouse untuk semakin bisa kita jaga lingkungannya ya, bisa kita atur semuanya, itu kita perlu greenhouse. Memang itu semua butuh investasi yang besar, tapi kita bisa kok teman-teman mulai berhidroponik dengan hal yang mudah dulu, dengan instalasi yang sedikit dulu, terus kita taruh dulu di rumah kita misalnya, di pekarangan kita, di lahan yang kecil-kecil aja, bahkan di
di atap rumah kita yang tadinya mungkin kita atap itu kadang-kadang nggak kepake, misalnya buat jemur baju doang kadang-kadang ya, ya kita juga bisa untuk bercocok tanam di atap rumah kita gitu ya. Kita bisa mulai dengan hal yang kecil. Kemudian ada lagi yang dikeluhkan juga kalau berhidroponik itu butuh ilmu, butuh keilmuan sendiri buat hidroponik. Memang ini benar teman-teman, kalau kita mau berhidroponik ya kita harus serius, semua ada ilmunya. Cuman menurut saya teman-teman, belajar hidroponik itu insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Kalau misalnya teman-teman, oke deh yang sekarang lagi viral aja lah misalnya. Sekarang kan yang rame kan misalnya kayak TikTok Shop misalnya ditutup gitu ya. Yaitu pedagang-pedagang di Tanah Abang kan banyak yang ngeluh ini gara-gara online nih, gara-gara TikTok Shop, gara-gara Shopee, Lazada. Mungkin beberapa orang berpikir, ya itu gara-gara, itu kan sebetulnya nggak salah online juga ya. Karena pedagang Tanah Abangnya aja yang nggak belajar. Tapi sebetulnya teman-teman, pedagang Tanah Abang itu, ya itu tuh kan seumuran saya, atau bahkan banyaknya malah seumuran bapak-bapak saya gitu. Seumuran mereka, itu tuh belum tentu punya kemampuan belajar lagi dari awal, berdagang, pakai alat yang baru, pakai platform yang baru, cara yang baru gitu ya, harus jualan secara online. Itu tuh nggak mudah untuk belajar itu, teman-teman. Nggak mudah, makanya sebetulnya ketika orang bilang, nah itu salah, solusinya adalah misalnya ya pedagang Tanah Abangnya harus diajarin, ya belum tentu juga itu solusi. Karena masalahnya SDM lagi, SDM yang jualan di sana kan juga bukan mudah-mudah, kecuali ya kalau yang jualan di sana itu masih muda-muda, mungkin mereka masih bisa untuk belajar cepat, masih bisa beradaptasi ngikutin perkembangan sekarang. Gitu. Kalau yang jualan-jualan Tanah Abang itu biasanya yang udah tua-tua biasanya, makanya mereka agak susah untuk belajar dari awal. Nah, itu sambilan aja ya. Jadi kalau belajar online, belajar tentang internet, jualan online, marketing segala macam itu mungkin perlu waktu khusus, perlu belajar sama mentor baru juga kadang-kadang. Nah, tapi insya Allah kalau belajar hidroponik, insya Allah lebih mudah dibandingkan belajar itu. Insya Allah kalau belajar pertanian itu insya Allah lebih mudah dibandingkan belajar tentang internet, tentang marketing, tentang apa lagi? Tentang bikin website misalnya ya, coding-coding, wah itu mah beribet lah. Insya Allah kalau belajar pertanian bisa insya Allah. Kemudian kalau berhidroponik itu juga perlu lahan yang sesuai dengan ketentuan kebun hidroponik. Nah, ini benar juga. Jadi kalau kita mau milih lokasi berhidroponik, tentu saja kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Tapi mungkin saya tambahkan, dimanapun lokasinya, insya Allah kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Misalnya ya, kalau zaman dulu kita tahu misalnya sayuran itu hanya tumbuh di dataran tinggi ya, di dataran tinggi tempat-tempat yang dingin seperti Lembang gitu ya, atau Bandung kalau dulu tuh ya, itu tempat-tempat sayuran dulu. Baru dari sini dikirim ke pasar-pasar di Jakarta, di Tangerang, baru diperjualbelikan di sana. Nah, kalau misalnya teman-teman berada di Jakarta sekarang, atau di Karawang yang mungkin juga bukan dataran tinggi seperti di Lembang gitu, apakah bisa berhidroponik? Insya Allah masih bisa. Jadi semuanya bisa kita sesuaikan. Justru karena berhidroponik, kita punya alternatif, bisa menyesuaikan kebutuhan tanaman sendiri ya. Udaranya mau seperti apa, suhunya mau seperti apa, nutrisinya kita kasih gimana, itu kita bisa sesuaikan nantinya. Di instalasi kita sesuaikan. Jadi pertumbuhannya juga insya Allah kita harapkan sama kualitasnya ketika kita nanam di dataran tinggi gitu ya. Kemudian ada lagi yang jadi kekurangan berhidroponik yaitu segmen pasarnya terbatas. Jadi kalau jualan sayuran hidroponik, ya segmen pasarnya terbatas ya. Jadi ini ngaruh juga nih ke harga pasarnya lebih mahal ya. Jadi harga pasar lebih mahal. Jadi kadang-kadang kalau sayuran hidroponik memang
ditemukannya ya di pasar-pasar modern gitu ya. Kalau dijual di pasar tradisional ya jatuh harganya. Ya orang mungkin belum bisa terima nanti kangkung harganya misalnya 14.000 ya, sedangkan kalau kangkung biasa harganya cuma 3.000 misalnya, kan jauh bedanya ya. Mungkin orang belum tentu bisa terima itu. Tapi bukan berarti tidak bisa laku ya. Insya Allah masih bisa laku, hanya kita mungkin perlu usaha mencari segmen pasar yang pas buat hidroponik. Terakhir, kekurangan hidroponik lainnya adalah dari segi bahan baku. Beberapa hal di hidroponik, bahan-bahan baku ya, mungkin masih ada yang belum familiar, ya memang ya, ada yang sudah ada sekarang di toko pertanian, ada juga yang di online ada. Jadi itu juga sebetulnya belum tentu juga misalnya ada di tempat teman-teman ya. Kalau misalnya belum ada di tempat teman-teman, keterbatasannya bisa kita cari di online misalnya seperti itu ya. Insya Allah bisa teratasi lah kalau untuk masalah bahan baku. Karena kekurangan-kekurangan inilah sehingga bertani hidroponik kesannya sekarang menjadi mahal gitu ya, menjadi eksklusif. Kemudian syarat lokasi hidroponik ya, sebetulnya ini juga sesuai dengan kebutuhan tanaman ya. Yang penting cukup sinar matahari, dekat sumber air, jauh dari tempat perkandangan hewan ternak atau tempat sampah atau polusi. Dan usahakan akses transportasi mudah ya. Ini terutama buat kita yang bekerja nanti, agar kita nanti ketika bekerja, kita panen, kita gampang menyalurkannya lagi ke konsumen gitu ya. Kalau untuk kebutuhan lokasinya sendiri ya, nanti mungkin kita perlu cek juga ketinggian lokasinya, apakah termasuk dataran tinggi, dataran sedang, dataran rendah ya. Karena itu ntar ngaruh teman-teman ke suhunya, ke cahaya, ke kelembabannya. Nah itu semua ngaruh nanti ke kebutuhan si tanaman itu sendiri ya. Kemudian dari topografi, kemiringan lahan, juga usahakan ketika kita berhidroponik, cari yang kemiringan tempatnya yang datar ya, jangan miring gitu ya. Kalau tanaman hidroponik sebetulnya sama prinsipnya seperti tanaman yang di kebun atau di lahan ya. Sama-sama butuh udara, sama-sama butuh air, sama-sama butuh nutrisi atau unsur hara, dan perlu sinar matahari untuk proses namanya fotosintesis. Jadi ini tidak ada bedanya seperti tanaman yang di kebun ya, sama-sama butuh, hanya nanti kita sesuaikan kebutuhan hidroponik ya di instalasinya gitu, kita sesuaikan agar semuanya dapat ya. Jadi si tanamannya tetap dapat oksigen, tetap dapat udara, tetap dapat air, dapat nutrisi juga, dan kena sinar matahari. Secara umum, teman-teman, ini langsung aja kita ke sistem hidroponik ya, karena kan memang ikhlas kali ini khusus ke sistem hidroponik ya. Terutama nanti yang kita bahas lebih detail itu membuat sistem DFT yang nomor 7. Tapi ini pengetahuan aja untuk nomor 1 sampai 6. Ya, yang pertama yaitu sistem sumbu atau wick system. Yang kedua sistem merakit apu. Bahasa Inggrisnya water culture. Kemudian ada sistem NFT, nutrient film teknik, ada sistem namanya irigasi tetes, sistem pasang surut, ebb and flow, sistem pengkabutan atau aeroponik, dan terakhir sistem DFT. Yang sistem yang nanti akan kita bikin ya, kita bikin cara bikin instalasi DFT-nya. Nah, semua sistem ini menggunakan medianya bukan tanah ya, seperti tadi pengertian hidroponik, kita tidak pakai tanah dalam sistem budidaya tanaman sendiri ya, jadi nggak ada tanahnya di sini. Kita langsung aja nih contoh aja ya, biar teman-teman tahu. Sistem hidroponik kalau misalnya wick system yang pertama itu sistem yang paling sederhana, dia pakai bantuan sumbu. Jadi ini semua sistem ini dibedakan dari cara air atau nanti nutrisi yang kita kasih ke dalam air ini diserap sama tanaman. Kalau wick system, yang pertama ini wick system,
dia ini menggunakan bantuan sumbu. Jadi akar tanaman belum sampai ke air, ke nutrisi, sehingga kita pakai bantuan sumbu atau kain flanel, nanti airnya basah, airnya naik ke atas dengan daya kapilaritas ya. Sehingga daya kapilaritas airnya bisa naik ke atas, kena akar, baru akar akan dapat nutrisi. Ini nama sistem Wick. Kemudian ada lagi sistem merakit apung. Nah, ini juga ada sistem hidroponik lain nama sistem merakit apung. Mirip-mirip seperti sistem Wick ya. Ada persamaannya dan ada bedanya juga. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama di air yang tidak mengalir. Airnya diam seperti ini, sistem Wick sama rakit apung sama-sama diam. Bedanya kalau rakit apung, dia akar tanaman langsung kena atau terendam atau mengapung di air. Di air dan nutrisi ini ya. Jadi si akar tanaman langsung dapat dari nutrisinya. Kalau sistem Wick tadi, si akar atau tanamannya belum bisa langsung ke air, perlu bantuan sumbu. Biasanya sumbu yang dipakai itu kain flanel ya. Kita lanjut ya. Kemudian ada nama sistem NFT. Sistem NFT ini, NFT, N itu nutrien, F itu film ya. Nutrien itu artinya nutrisi, film itu maksudnya adalah lembaran film. Lembaran film kalau dulu teman-teman tahu kamera film itu kan ada kertasnya, ada lembarannya, lembaran buat cuci film. Nah itu maksudnya film itu lembaran itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sistem hidroponik NFT itu adalah sistem yang memanfaatkan aliran air atau nutrisi secara tipis-tipis di bawah talangnya ini, di bawah jalurnya atau gulinya ini. Jadi misalnya kalau di bedah ya ini gulinya atau talangnya, ini ada lubangnya, ditaruh netpot, netpotnya langsung ke dasarnya talang. Nah, airnya tuh mengalir tipis-tipis di dasarnya. Jadi si tanaman juga langsung dapat aliran nutrisi, tapi secara tipis-tipis saja, nggak tergenang, nggak terendam seperti rakit apung ya. Ada lagi namanya sistem vertigasi. Sistem vertigasi ini atau biasa dikenal dengan sistem irigasi tetes. Modelnya simpelnya ya, konsepnya seperti ini. Ada tanaman, masing-masing ada pot atau wadah, kemudian dari pusatnya ada tandon, isinya nutrisi, ada pipa-pipa yang disambungkan ke semua pot, lalu ada selang drip atau selang tetes yang akan mengalirkan nutrisi-nutrisi secara berkala. Dikenal dengan sistem tetes karena emang dia pemberian nutrisinya secara berkala, tetes demi tetes gitu. Jadi nggak langsung sekaligus banyak nyiramnya, enggak. Dia langsung secara berkala, secara perlahan-lahan, tetes demi tetes gitu ya. Kemudian ada sistem pasang surut, modelnya mirip-mirip lagi seperti tadi. Ini sama, bawahnya ada wadah, ada air, kemudian di sini ada pompa, di atasnya tempat instalasinya juga. Ini jadi dia dibikin, memang kalau sistem ebb and flow ini agak rumit ya, dan mungkin jarang sekali dipakai. Tapi kalau ditanya ada nggak yang pakai, ada sebetulnya, tapi mungkin praktisi sekarang sudah jarang yang pakai sistem ini. Jadi nanti ini perlu timer sendiri, perlu instalasi yang agak cukup rumit. Nanti ketika timer menyala, langsung nanti dia akan mengalirkan air ke instalasi yang di atas, ke talang yang di atas, diisi sampai sedemikian tinggi, akarnya terendam, dan itu sampai beberapa lama ya, misalnya sejam nih, udah terendam dia nih, udah pasang airnya. Nanti habis itu dihabiskan lagi, disurutkan lagi, dibuang lagi airnya ke bawah. Seperti itu, terkumpul lagi di sini, nunggu berapa saat lagi, beberapa jam misalnya, lalu diisi kembali seperti tadi ya. Jadi benar-benar konsepnya seperti pasang surutnya air. Diisi, terendam, dibuang, diisi, terendam, dibuang, seperti itu ya.
Kemudian ada juga model sistem aeroponik. Kalau model aeroponik mirip-mirip seperti ebb and flow, ya, tapi dia bukan pasang surut modelnya ya. Dia langsung disemprotkan ke akar tanaman. Jadi wadah seperti ini, ada air, ada pompa, dibikin jalur buat semprotan, langsung semprotannya ke akar, langsung semprot pakai timer juga. Nah itu. Nah ini memang cukup rumit kalau instalasi yang seperti ini. Jadi memang tidak banyak kita temukan di praktisi-praktisi atau petani hidroponik. Nah terakhir, sistem yang akan kita bahas lebih dalam yaitu sistem DFT atau Deep Flow Technique. Sistem DFT ini apa? Sistem hidroponik ini pertama dia aliran nutrisinya mengalir ya, jadi air mengalir. Seperti NFT mengalir juga. Namun kelebihannya adalah kalau NFT tadi mengalir tipis-tipis ya. Kalau di sini kita memberikan air, aliran air, nanti kita akan buat dia sampai ada air atau nutrisi yang terapung di sini. Jadi si tanamannya nanti, si akar tanamannya langsung nanti masih dapat aliran nutrisi yang di sini, gitu ya. Itu, ini aliran nutrisi, akarnya langsung terendam di air nutrisi di sini. Modelnya, nah seperti ini ya. Jadi modelnya nanti kita bikin tandon di bawahnya, konsepnya ada tandon di bawahnya, terus kita kasih pipa sambungan. Kemudian di atas meja ini misalnya kita bikin dari pipa paralon ya, kita lubangin pipa paralon bulat seperti ini kan ya. Nanti akhirnya pipa selang kita nanti yang akan mengisi pipa paralon ini yang di meja. Dia akan mengisi ke sini sampai ketinggian setengahnya ya. Kalau dari inputnya sudah ngisi, nanti sampai setengah kita bikin lubang lagi di outputnya, ada pipa sambungan lagi, akhirnya airnya masuk lagi ke tandon. Seperti itu terus ya. Gitu. Nanti di tandon sama dinaikkan oleh pompa lagi, airnya masuk ke input, terus terendam lagi di dalam pipanya. Kalau sudah batasnya, dia akan keluar lagi melalui outputnya, masuk lagi ke tandon. Seperti ini konsepnya ya. Jadi dia airnya mengalir, tapi tetap diusahakan ada tanaman itu terapung ya, langsung kena airnya yang ada di pipa tersebut. Bisa ya. Nah, modelnya macam-macam nanti teman-teman ya. Ini semuanya DFT teman-teman. Semuanya DFT ya. Cuman ini dibikin miring. Kalau yang contoh ini kan konsepnya kan satu meja aja ya, satu meja. Jadi dari tandon ada pipa, ini mejanya misalnya nggak aja lurus gitu ya. Pipanya lurus, terus keluar balik lagi. Nah, kalau yang digambar seperti ini dibikin bertingkat, ini dibikin miring bertingkat. Ini bisa sampai berapa tingkat nih? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bisa bayangkan kan teman-teman ya. Makanya tadi penggunaan lahan akan lebih efektif, benar ini. Karena luasan yang sama kalau kita nanam seperti bedengan di lahan itu dapatnya kecil sekali. Kalau kita bikin sistem DFT seperti ini, bikin bertingkat seperti ini, dapatnya bisa berkali-kali lebih banyak ini. Gitu. Ini sistem DFT yang bertingkat ya. Nah, nanti kita untuk pembuatan sistem DFT, kita juga harus pilih pipa untuk bahannya nanti ya. Pipa PVC yang kita pilih, teman-teman, pastikan warnanya adalah yang warna putih ya. Kalau ada warna lain, abu-abu misalnya, biru ya. Pink ada nggak sih warna pipa? Belum ada kayaknya ya. Tapi kalaupun ada, teman-teman, jangan dipilih ya. Bukan berarti, oh pasangan cewek, Pak, biar feminin memilih warna pink. Jangan, tetap pilihnya warna putih. Kenapa teman-teman pilihnya warna putih? Karena warna putih itu adalah warna yang sangat baik dalam hal memantulkan sinar matahari. Kalau warnanya lebih gelap, maka biasanya pipanya akan lebih cepat hangat, cepat panas. Dia lebih banyak menyerap panas dari terik matahari nantinya.
Itu kalau pipanya warnanya gelap. Jadi kita kalau pilih pipa PVC, kita pilih yang warna putih. Kemudian kalau dari panjang, kalau satu panjang pipa itu biasanya 4 meter ya, teman-teman bisa langsung pakai yang 4 meter itu, dipotong pangkalnya aja udah selesai. Nah, kalaupun mau disambung bisa nggak Pak? Bisa. Kalau dataran tinggi, ada juga yang menyambungnya dua staf itu, jadi 4 tambah 4 ya, sampai 3 ya, sampai ada yang 12 meter juga ada. Tapi kalau untuk dataran rendah, ya mungkin saya sarankan nggak usah ditambah, ya paling panjang 4 meter itu aja lah kalau dataran rendah. Kenapa gitu Pak? Karena semakin panjang pipa, berarti kan nanti aliran air semakin lama di dalam pipa. Kalau suhu si pipanya itu juga hangat, otomatis airnya akan lebih sering menguap nantinya. Itu kalau pipanya terlalu panjang. Kemudian dari diameter gimana? Kalau diameter kita sarankan yang 3 inci. Kalau di kami di BPVP Bandung Barat kita semuanya itu pakai yang 3 inci ya. Kalau dataran tinggi sebetulnya bisa lebih kecil lagi, bisa. Yang 2 inci bisa. Tapi kalau yang dataran sedang atau rendah, ya mungkin kami sarankan yang 3 inci aja. Semakin besar diameternya, itu juga salah satu hal yang bikin semakin bagus karena udaranya jadi semakin banyak ya. Apalagi di dataran sedang atau rendah itu kan hawanya pasti akan semakin lebih tinggi nantinya ya, suhu hariannya kan. Jadi kalau semakin besar, oksigennya lebih banyak, hawanya makin banyak, jadi harapannya tidak terlalu panas nantinya buat ke air atau buat ke tanamannya. Nah, model-model sambungannya bisa dilihat seperti ini. Ini kalau yang sudah besar ya, sambungannya pakai perlu bantuan selang lagi, selang PS seperti ini, ataupun dia pakai apa namanya ini, yang bisa banyak selang di sini ya. Gitu. Ini bisa nanti teman-teman kalau mau lebih dikembangkan lagi sistem DFT-nya boleh. Untuk pompa sendiri sebetulnya kalau dari pompa sih kalau saya sih merek apa aja ya. Biasanya sih kalau yang di pasar adanya Resun, Atman, Yamano atau Amara. Silahkan kalau teman-teman ini pilih yang ada di pasar apa ya nggak apa-apa. Yang paling penting sebetulnya kalau untuk pompa dilihat dari spesifikasinya ya. Apa sih spesifikasi yang penting kalau buat pompa? Yang pertama watt, pasti wattnya nih, usahakan wattnya berarti semakin kecil ya. Semakin kecil, jadi biar listrik kita semakin hemat ya. Usahakan kita nyari watt yang semakin kecil. Kemudian juga dari tenaganya ya, berapa liter per jam. Ini tuh maksudnya L per H ini, dia tuh sanggup berapa liter air per jam, mengalirkan berapa liter air per jam. Kalau misalnya 2500 L per H berarti dia pompa ini sanggup untuk memompa untuk mengalirkan 2.500 liter air per jam. Kemudian juga kita yang nggak kalah pentingnya ya high max. High ini maksudnya ketinggian maksimal yang bisa dihasilkan sama si pompa. Jadi pompa itu kan nanti kan akan naikin air ya, akan naikin air. Nah, kalau misalnya kita bikin instalasi, kemudian nanti tandonnya atau pompanya kan di bawah tuh, maka kita juga harus pertimbangkan panjang apa namanya panjang pipanya nanti yang akan dinaikin juga nanti kekuatan si pompanya bisa nggak naikin airnya ke atas gitu ke tandonnya itu ke jalur-jalur di pipa-pipanya gitu ya. Kalau misalnya panjangnya itu tingginya maksudnya ya tingginya dari pipanya ke pompa itu misalnya 1,5 meter ya berarti kita jangan cari yang di bawah itu, kita usahakan minimal 1,5 meter juga high max-nya. Kalau bisa syukur-syukur dapatnya yang lebih besar ya, kalau 2,5 meter ya lebih bagus lagi gitu. Ini spesifikasi yang perlu kita perhatikan kalau kita nanti membeli pompa. Ini contoh aja, misalnya teman-teman punya instalasi DFT, ada 10 lajur ya, 10 lajur pipa
PPC itu, pipa paralelnya ada 10, kebutuhan airnya misalnya 2 liter per menit, ketinggiannya 1,5 meter. Maka pompa yang seperti apa yang harus kita beli? Ya kita hitung. Kalau 10 lajur pipa paralon, 10 kali 2 liter per menit, 20 liter. 20 liter per menit, berarti 1 jamnya adalah 1.200 liter. Jadi kita usahakan nyari pompa nanti ya minimal 1.200 liter per jam. Syukur-syukur kita bisa menemukan spek pompa yang di atas itu. Di atas 1.200, ya minimal 1.600 atau 2.000 liter per jam. Imax-nya juga usahakan di atas 1,5 liter ya. Jadi biar bisa dapat ya, biar bisa maksimal ketika kita berbudidaya hidroponik. Dari tandon sendiri, tandon untuk penyimpanan air atau nutrisi, saran kami di sini adalah usahakan teman-teman kalau beli tandon ya atau wadah tempat nyimpan air, usahakan bukan dari bahan yang cepat panas ya, bukan dari bahan yang cepat panas. Kalau bisa teman-teman pendam di tanah itu juga bisa, salah satu alternatif juga dipendam atau dikubur dalam tanah biar suhu dalam tandonnya sendiri, suhu air dan nutrisinya juga biar bisa lebih stabil. Apalagi kan kalau sekarang suhu udara mungkin lagi tinggi-tingginya ya. Kemarin saya dengar mungkin kita baru Januari hujan lagi katanya gitu. Memang kita harus bersabar nih dengan suhu udara seperti ini. Atau teman-teman kalau mau juga bisa tandon itu kita simpan di bawah instalasi. Atau kita pakai naungan juga bisa, atau bahkan kita pisahkan di ruangan sendiri yang beratap ya, biar teduh. Jadi nggak langsung kena terik matahari, sehingga kita bisa pastikan air dan nutrisinya aman. Nah, dari tadi ngomongin masalah air ya, suhu sebetulnya berapa sih? Ya, suhunya sebetulnya yang optimal ya suhu ruang saja sih sebetulnya 25 sampai 28 derajat Celcius. Tapi biasanya kalau lagi panas-panasnya pasti kan air juga akan naik suhunya, akan semakin tinggi. Nah, biasanya kalau masih 30 derajat sih kadang-kadang kita masih toleransi. Tapi kalau suhunya misalnya sudah di atas 33, 34, teman-teman harus segera cari perlakuan nih, cari tindakan. Gimana cara menurunkan suhu tadi gitu? Apa mungkin teman-teman beli blower, kipas, atau pakai es batu, atau mungkin pakai mesin sendiri, misalnya pakai mesin apalah. Kalau mungkin teman-teman nanti bisa berteknologi gitu, pakai mesin otomatis yang bisa mendinginkan tandon, siapa tahu misalnya ada gitu ya. Atau ya cara yang sebelumnya ya, letaknya aja kita pisahkan. Letaknya ya kita ubah ke tempat yang lebih aman dari sinar matahari ya. Kita kasih naungan atau kita pisahin ruangannya sendiri gitu ya. Jadi biar kita punya air atau nutrisi yang suhunya tetap stabil. Kemudian untuk menghitung kebutuhan tandon, terus tandonnya berapa sih Pak? Berapa banyak sih yang perlu kita siapkan tandonnya? Nah ini mungkin rekomendasi kita tergantung kepada lokasi teman-teman ya. Misal teman-teman kalau misalnya bikin instalasi DFT-nya ada misalnya ada 600 lubang misalnya ya, 600 lubang. Kalau 600 lubang, kalau teman-teman di Lembang, di dataran tinggi, yaitu perbandingannya 1 liter air dengan 3 netpot atau 3 lubang tanam. Kalau 600 lubang, berarti 1:3-nya berarti 200 ya. Jadi tandonnya teman-teman cari wadah tandon yang bisa nampung 200 liter air. Kalau teman-teman di dataran tinggi, kalau di dataran sedang, saran kami diperbesar lagi ya, jadi 1:2. Jadi kalau teman-teman punya 600 lubang, instalasinya 600 lubang, maka tandonnya teman-teman cari atau teman-teman buat itu bisa nampung sampai 300 liter air. Di dataran rendah malah kami sarankan 1:1 ya, lebih besar lagi. Kalau 600 lubang tanam ya, tandonnya gedein lagi teman-teman. Jadi sampai bisa nampung 600
liter air. Kenapa seperti itu, teman-teman? Sekali lagi ini masalah suhu atau temperatur di lokasi masing-masing. Karena kalau di dataran rendah, ya suhunya lebih panas, paparan sinar matahari juga lebih terik, ya, maka suhu air itu akan cenderung meningkat lebih cepat. Jadi akan lebih cepat hangat. Kalau sudah lebih cepat hangat, pH airnya bisa naik, atau mungkin airnya yang menguap, nutrisinya mungkin masih ada tapi airnya menguap, sehingga nanti jumlah airnya itu jadi lebih kental, ya, jadi lebih banyak, jadi seolah-olah air itu naik, ininya apa namanya, ppm-nya tuh naik kayak gitu, ya. Nah, itu juga tidak bagus. Akhirnya nanti ngaruh ke pertumbuhan tanaman. Tanaman bisa mulai menguning gitu, ya. Kemudian kalau kita nanti bikin lubang tanam, ya, di pipa paralon, ini juga kita sesuaikan dengan tanaman yang kita tanam. Kalau kita nanamnya selada atau keluarga sawi-sawian yang berdaun lebar, kita bikin lubang tanam yang agak jauh, ya, 20 cm standarnya. Kalau misalnya kita nanamnya pakcoy, ya, nah itu bisa kita lebih kecilkan lagi, bisa 15 cm jarak lubang tanamnya, ya, dari as ke as, dari titik tengah ke titik tengah lagi maksudnya, ya, 15 cm. Dan kalau kita nanamnya yang gampang, misalnya teman-teman mau nanam yang gampang, ya nanamnya kangkung misalnya, ya, atau bayam atau seledri, itu teman-teman bisa kalau mau nanamnya itu, ya teman-teman bisa lubang tanamnya dipendekin lagi, ya, jadi 10 cm jaraknya dari tengah ke tengah, ya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena kalau selada kan dia nanti setelah besar kan daunnya melebar, ya, melebarnya ke samping gitu, ya teman-teman, ya. Kalau dia jarak tanamnya terlalu pendek, nanti pasti akan ketemu tuh antar daun dengan daun yang sebelahnya, antar tetangga tuh, daun-daun tetangga itu akan saling ketemu dan ntar saling numpuk-numpuk dan akhirnya malah nggak bagus, teman-teman, bahkan mengganggu pertumbuhan gitu, ya. Jadi harus kalau selada itu agak dijauhin, ya, biar kalau sudah besar daunnya tidak saling menghalangi gitu, ya. Kalau kangkung sama bayam atau seledri silahkan, kalau mau deket-deket 10 cm boleh, karena kan kalau kangkung daunnya cenderung pendek-pendek, ya, dan yang panjang itu, yang besar itu ya batangnya tinggi-tinggi biasanya. Kalau daunnya pendek-pendek, kecil-kecil biasanya. Oke, sekarang kita ke tahapan pembuatan instalasi DFT. Ini alat yang perlu kita siapkan, helm pelindung, ya, sarung tangan, ya, buat jaga-jaga, ya, kacamata, meteran, bor listrik kalau ada, gerinda atau gergaji, palu karet, dan amplas. Bahan-bahannya buat bikin instalasi DFT, ini ada pipa paralon yang diameter 3, pipa paralon yang diameter 1, ini ini maksudnya sambungan T, ya, sambungan T yang diameter 1 ada 14 buah, elbow yang sambungan L ada 22 buah, dop itu maksudnya itu yang penutup pipa, itu ada 8 buah. Juga teman-teman bisa siapkan lem kaca, lem pipa, mesin pompanya, cukup yang 15 watt sudah cukup, ya, kalau untuk instalasi yang kita bikin nanti. Rockwool itu media tanam nanti buat nanam tanaman kita. Pipa akuarium, elbow pipa akuarium itu maksudnya elbow itu yang L itu, ya, sambungan pipa akuarium. Kemudian net pot, tempat nanti kita naruh tanaman. Ember buat air dan nutrisi AB mix-nya, ya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Nanti habis ini kita ada videonya, teman-teman, ya. Ini saya jelasin dulu ukuran-ukurannya, ya. Habis ini kita nonton video pembuatannya. Nah, ini pipa paralonnya, nanti yang diameter 3 yang kita jadikan lubang tanam itu kita potong 4. Kalau pipa yang diameter 1 itu yang nanti kita siapkan jadi rangka-rangkanya, tempat berdirinya si pipa paralon yang 3, ya, ini dipotongnya agak banyak, ya. 70 cm 4, 57 cm 2, 45 cm 2, 40 cm 2, 30 cm 2, 17 cm 3, 12 cm 2, 10 cm ada 16, 5 cm ada 8. Ini nanti
diikutin aja yang biasa kita pakai seperti ini. Nanti yang pipa-pipa 1 nih ya, pipa-pipa 1 ini yang 1 inci, ini kita sambungkan seperti ini ya, 57 di sini kita sambungkan sama T, lalu kita sambungkan sama ukuran 32, kita sambungkan sama L, kita sambungkan sama 12, sambungan T lagi, sambungkan 40, sambungan L, sambungan pipa lagi nih 45, sambungan L, ini yang ini 10 ya, 10 cm L, 10 cm T, 10 cm L, 10 cm T, 10 cm L, 10 cm T, 10 cm terus T lagi di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kita lihat videonya ya. Nanti kalau udah dibikin, teman-teman bikin sisi kanan dulu seperti ini, bikin sisi kirinya lagi, nanti baru kita gabungkan pakai pipa yang panjang 70 cm ya, kanan kirinya, jadi biar kokoh. Nanti kita lihat videonya habis ini ya, kita lihat videonya ya. Oke, kesimpulannya bercocok tanam secara hidroponik memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi saat ini berhidroponik itu sudah sangat sesuai sebagai alternatif bercocok tanam. Sistem DFT insya Allah pas nih teman-teman untuk pemula nih, baik hobi ataupun bisnis insya Allah bisa. Ya, mudah dibikin dan hasil tanamannya juga kualitasnya bagus. Oke, saya izin. Saya tampilkan video pembuatan instalasinya ya. Oke, sebentar. Oke, boleh direspon teman-teman, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya, kita lihat sama-sama cara pembuatan instalasi DFT. Oke, siapkan alat yang kita butuhkan kali ini ya. Biar ini tetap safety ya, jangan lupa pakai APD, kacamata, lalu ada meteran, bor listrik, gerinda, palu karet, amplas. Bahan-bahan yang kita mau pakai adalah sebagai berikut. Tepung terigu, pipa ukuran 1/3, pipa ukuran 1, tepung terigu bikin bakwan ya. Pompa akuarium, lem pipa, pipa teh, elbow pipa, dop pipa. Kalau jumlahnya tadi ya, seperti saya sampaikan di slide ya, jumlahnya kurang lebih sama. Langkah kerjanya ya, sekarang kita bikin instalasi DFT. Teman-teman potong paralon yang diameter 3 ya, pangkalnya dipotong ya, biasanya itu 10 cm, biasanya karena dia lebih besar. Nah, kemudian kita bagi 4 ya, jadi 97,5. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ukurannya 97,5 ya. Jadi 4 pipa buat jadi lubang tanam nanti ya. Itu oke. Bisa ya, nanti coba diikutin kalau di rumah masing-masing mau bikin silahkan ya. Oke, kemudian pipa yang ukuran 1 inci kita potong-potong menjadi rangka penopang dari lubang tanam nanti ya. Ukurannya 70 cm 4 potong, 57 2 potong, 45 2 potong, 40 2 potong, yang 30 2 potong, 17 3 potong, 12 cm 2 potong, 10 cm 16 potong. Oke,
Oke ya, itu hasil potongan seperti itu, kurang lebih sama seperti yang ada di slide. Kemudian sekarang kita bikin lubang tanamnya. Cara bikin lubang tanamnya kita bikin tanda dulu ya, bikin tanda dulu biar nggak miring. Yang kita mesti pastikan semuanya lurus ini lubang tanamnya. Ini kita ambil titik tengahnya. Kalau di video ini saya bikin kami bikin 7 lubang, satu pipa ini 7 lubang dengan jarak 15 cm, masing-masing lubang tanam jaraknya 15 cm. Oke, kemudian udah ditandain lubangnya, pastikan lurus ya, baru kita bor. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Lubang tanamnya ada masing-masing ada 7 kali 4 bisa 28 lubang tanam. Nah, jaraknya 15 cm. Kemudian untuk penutup pipanya ya, kita akan lubangin juga. Kalau memang nggak ketemu titik tengahnya, kita bisa pakai cara yang tadi, kita pakai silang-silang ketemu titik tengah, baru kita lubangin. Lubangnya ukuran pipa yang satu ya, pipa diameter 1, baru kita masukkan ke dalam, kita sambung sama L. Kalau teman-teman mau permanen boleh dipakai lem ya, biar lebih aman, tidak kena bocoran-bocoran gitu, dan nggak ada bocor airnya nanti rembes gitu ya, biar nggak bocor pakai lem. Kita bikin 8 potong seperti itu. Nanti kita sambungkan dengan pipa 1 yang panjang 17 ya, kita bikin gitu. Tadi bikinnya 3 ya. Nah, jadi seperti ya. Jadi seperti telepon ya, ada 3 buah telepon seperti itu. Nanti kita sambungkan rangkanya seperti yang digambar di slide. Dibikin di kanan kiri, lalu disambungkan sama pipa yang panjang 70 cm. Nah, hasil jadinya adalah seperti ini. Oke, nampak ya, ini 70 cm-nya di sini nih. 1, 2, 3, 4 nih. Ini sambungan ini ya. Lalu kita pasang deh rangka lubang tanam yang 3 ini, kita pasang di atas rangka. Lalu kita sambungkan masing-masingnya buat saluran airnya ya. Kita pakai dop. Oke, yang pipa atas, pipa 1, 2, anggap aja kita sambungkan pakai sambungan telepon tadi. Kemudian bersilang ya, kita nyambunginnya bersilang ya, jadi airnya itu nanti akan menyilang ya. Nah, seperti ini nih. Disisakan yang atasnya buat input, yang bawahnya buat output, jangan lupa disisakan. Ya, dimasukkan. Nah, misalnya seperti itu, tinggal taruh ember, pasang pompa, jangan lupa dikasih selang akuarium ya, biar si pompa ini akan mengalirkan air, naikin air ke atas, masuk ke inputnya yang di atas. Oke, jadilah sistem DFT. Teman-teman sudah bisa bikin DFT sendiri di rumah, bisa bikin seperti ini, boleh nih. Nah, mudah ya. Nih, totalnya ada 28 lubang tanam. Teman-teman bisa, kalau mau buat di rumah, bisa. Mau saya jual lagi Pak, juga boleh, silahkan. Kayak tadi ya. Jadi bahkan di Tokopedia teman-teman bisa cek, itu instalasi seperti itu harganya 700.000 gitu ya. Lumayan teman-teman, itu modalnya mungkin 300 ribuan aja itu teman-teman ya. Jadi lumayan untungnya. Oke, dari saya cukup teman-teman materi hari ini, pembelajaran hari ini. Mangga kita buka diskusi dulu, boleh, silahkan, kurang lebih 10 menit. Kalau ada yang masih mau ditanyakan tentang pembuatan sistem DFT, silahkan.
Atau mungkin teman-teman mau nanya tentang hal lain yang tentang hidroponik juga selain sistem DFT juga diperbolehkan, ya. Silahkan kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand atau chat ya. Siapa yang mau nanya gitu ya. Ya mungkin saya mau bertanya, Bapak. Baik, boleh mangga Ibu Desi dari Yes. SMKN 1 Pagelaran. Cianjur ya Bu ya? Ya, Cianjur Selatan, Pak. Ya, Ya, terima mana kasih Bu? atas kesempatannya. Tertarik sekali saya berdiskusi tentang ini karena memang sekolah kami adalah salah satu jurusan dari SMK-nya adalah pertanian, Pak, gitu ya. Nah, sekarang kan brandingnya anak itu nggak mau diajak ke apa sih conventional farming gitu ya. Apalagi dengan kurikulum sekarang memang diarahkan ke modern farming, ke urban farming, Pak, lebih jelasnya Urban seperti itu. farming, ya Bu. Makanya memang akhirnya kami ya itu searching di apa sih internet, akhirnya membeli, Pak, instalasi yang Bapak tadi jelaskan. Memang harganya segitu, Pak, gitu ya. Iya, benar, Bombastik Bu. sekali gitu ya, hanya untuk kalau ketika kami sudah jadi, loh kok ini kan alat-alatnya ada di seputaran toko bangunan biasa. Iya, betul. Cuman karena memang kita belum punya ilmu untuk itu. Mungkin yang saya ingin tanyakan, Pak, tidak terkait dengan instalasi. Saya tadi lihat di video pertama, Pak Choi itu begitu gemuk-gemuk ya, Pak ya. Kami Betul, Bu. mencoba untuk menanam pakcoy dan kangkung. Ya, itu yang ingin saya tanyakan, apakah karena nutrisinya atau tempatnya atau seperti apa? Jadi jadinya itu tidak sebagus yang tadi gitu, Pak, gitu ya. Tanaman kangkungnya kurus, kemudian pakcoynya pun sama, gitu ya. Padahal memang usia tanamnya juga sama. Apakah memang itu ketinggian di kami itu 700 mdpl, Pak? 700 ya. Ya. Apakah mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah memang nutrisi abemiknya kurang atau seperti apa, Pak? Terima kasih, Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Desi atas pertanyaannya. Makasih juga atas sharing-sharingnya Bu Desi ya. Oke, teman-teman yang lain silahkan kalau mau bertanya bisa di kolom chat, ditulis dulu ya, boleh, atau kalau mau langsung bertanya juga boleh. Kita gantian satu-satu dulu ya. Yang tadi dari Bu Desi bertanya tentang pertumbuhan tanaman ya Bu ya. Sepertinya Ibu sudah punya pengalaman bertanam hidroponik, kangkung ataupun pakcoy, hasilnya nggak besar ya, biasa aja gitu ya. Itu kira-kira apa kendalanya gitu ya Bu ya? Baik. Oke. Yang pertama Bu, sebetulnya kalau kita kan ya mungkin Bu Desi juga di pertanian juga ya Bu ya. Sebetulnya kalau kita di pertanian itu sebetulnya kan kalau tanya seperti ini seperti dokter nih, seperti dokter ya. Dokter ditanya, "Dok, saya ini punya masalah gini gini gini, Dok. Kira-kira penyakitnya apa?" gitu ya. Nah, yang mungkin perlu kita catat sebetulnya Bu, kalau dokter kan biasanya kan perlu melihat dulu ya Bu ya. Perlu menganalisa dulu, kalau kelihatan dari luar mungkin dia baru bisa ngasih pendapatnya, bisa ngasih tahu sakitnya apa. Kalau nggak kelihatan dari luar, dia butuh pendalaman, misalnya pakai sinar gitu ya, baru bisa tahu dalamnya sakit apa. Sebetulnya kita di pertanian juga ya mirip-mirip Bu, gitu maksudnya. Kadang-kadang kalau saya dapat cerita seperti ini, tahu tempat Ibu, karena kan kita belum lihat nih, belum lihat ya. Belum lihat. Jadi memang sih bagusnya kita melihat dulu kondisi di lapangannya seperti apa. Karena sebetulnya untuk pertumbuhan sendiri yang mempengaruhi itu tidak cuma satu faktor Ibu. Dan lumayan banyak Bu dan semuanya saling terkait. Kalau dari ketinggian, iya memang di dataran sedang kadang-kadang bisa ngaruh iya, tapi sebetulnya juga itu bisa kita atasin bersama gitu ya Bu ya. Nutrisinya apakah berbeda? Kalau berbeda tentu saja ntar akan ngaruh juga, benar. Kalau nutrisinya sudah pas juga biasanya insya Allah sih bagus-bagus juga. Kadang-kadang bahkan ada hal-hal yang mungkin terlihatnya itu tidak penting, misalnya kayak masalah sanitasi, misalnya gitu Bu ya. Sanitasi mungkin misalnya di tempat kita instalasinya
jarang sekali dibersihkan gitu Bu ya. Usahakan kita juga punya jadwal sanitasi juga Bu, misalnya setiap kali nanam sayuran hidroponik ya, setiap kali panen maka kita harus bersihkan, misalnya instalasi itu kita bersihkan. Misalnya seperti itu ya Bu, itu kadang-kadang ngaruh juga Bu masalah sanitasi. Atau kebersihan sanitasi di tandonnya sendiri, karena tandon itu kan nanti tempatnya air, tempatnya nutrisi, bahan-bahan kimia, kadang-kadang mudah sekali berlumur gitu Bu ya. Kita juga perlu jadwalkan, apakah nanti 6 bulan sekali, setahun sekali, kita bersihkan lagi, kita pastikan bersih ya, sehingga kita mengurangi kemungkinan eh, yang jelek-jelek tadi Bu. Jadi kadang-kadang faktornya banyak Bu. Bisa jadi sih kalau feeling saya mungkin fokus dulu sama hal-hal yang mungkin terlihat Bu. Misalnya sanitasi, apakah sudah sesuai atau belum ya. Sanitasi sudah bersih semua, lingkungan Ibu sudah aman semua kebersihannya. Kalau bisa dijadwalkan masalah sanitasi ini Bu. Misalnya setiap kali panen Bu, boleh dirutinkan bersihkan instalasi setiap kali panen. Terus kemudian dirutinkan juga bersihkan tandonnya atau wadahnya setiap misalnya 6 bulan sekali juga boleh, gitu ya. 2 tahun sekali juga boleh, itu waktu sanitasi untuk tandon. Ya kalau dari nutrisi kadang-kadang juga penting juga Bu, jadi nutrisi kita juga harus lihat sudah sesuai apa belum dengan kebutuhan tanaman. Karena kalau nutrisi itu eh, kan tanaman itu kan juga sebetulnya ada fase pertumbuhannya ya Bu ya. Misalnya tanamannya baru seminggu nih di instalasi. Nah, berarti kita sebetulnya nutrisi itu bisa kita sesuaikan gitu Bu. Misalnya kalau di selada, oke, kalau di selada kalau kita di petani mungkin kebutuhan nutrisinya selada itu sekitar 700 misalnya Bu ya. Tapi kalau masih dia baru seminggu di instalasi ya kita nggak mesti kasih full 700, misalnya kita pelan-pelan kasihnya ya. Misalnya 300 dulu, 400 dulu, seperti itu Bu. Jadi dari nutrisi seperti itu, kita bisa kasih perlahan-lahan, jadi dia juga nggak kaget si tanaman, juga nggak over ke diri dia sendiri. Terus apa lagi ya? Ya banyak sebetulnya Bu, kalau mau dibahas satu-satu faktornya sebetulnya Bu. Ya, tapi coba mungkin diperiksa lagi ya pelan-pelan, mungkin apa dari lingkungan, apa dari nutrisi. Ya, insya Allah sih itu kalau pelan-pelan kita benahin bisa insya Allah begitu ya. Jadi kadang-kadang gini sih Bu, apa ya? Jadi kalau saya menemukan kadang-kadang sekarang tuh seolah-olah jadi mindsetnya kalau pemula itu harus nyari formula nutrisinya dulu yang paling benar gitu Bu. Jadi seolah-olah formula nutrisi itu yang bisa menyelesaikan semua masalah di tanaman gitu ya. Wah tanamannya kok jelek nih, berarti nutrisinya gantilah formulanya, gantilah mungkin perlu tambahin K lah, perlu tambahin N misalnya gitu ya Bu ya. Nah saya tuh pengennya nggak sampai ke sana dulu sih Bu. Kita yang dari hal-hal kecil-kecil dulu ya, misalnya kayak sanitasi, dari media tanam, nah itu kita beresin dulu, baru emang kalau sudah beres, baru kita mikirin formula nutrisi yang lebih pas gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Desi ya, semoga cukup menjawab. Kemudian siap. Kemudian Mas Fajar lagi online nggak Mas? Oke, saya aja ya. Oke, dari siapa ini? Mbak Rizka ya. Assalamualaikum Pak Zulzamal, saya Rizka dari Jogja. Saya pemula sekali hidroponik. Izin bertanya untuk media tanam yang direkomendasikan untuk hidroponik apa ya? Apakah disesuaikan dengan jenis tanaman atau seperti apa? Mohon arahnya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizka ya di Jogja ya. Nah, untuk media tanam sendiri teman-teman ya mohon izin memang untuk pembelajaran ikhlas kali ini tidak semuanya detail termasuk masalah media tanam. Jadi tidak sempat dibahas juga ya. Untuk media tanam sebetulnya banyak pilihannya ya. Kalau yang umum dipakai, kalau untuk komersil itu biasanya kalau untuk sayuran yaitu pakai media rock wool. Namanya rock wool ya. ROCK, rock batu, wool, W double O L ya. Wool serat-serat.
batu-batu yang dijadikan serat seperti itu. Jadi kalau dilihat dari luar kayak spons ya, nah itu sebetulnya rock wool. Nah itu kalau untuk kalangan udah komersil biasanya ke sana sih Mbak ya. Tapi kalau Mbak mau hobi dulu atau mau cukup di rumah dulu ya, baru awal. Kalau memang masalah rokok ini susah dicari misalnya ya, karena rokok lumayan ya, lumayan. Kalau saya nggak tahu di Jogja ada apa enggak ya, tapi kalau kayak saya di Lembang mudah nih ya. Terus tiba-tiba saya pernah ke Cirebon. Cirebon kota ada, tapi kalau Cirebonnya sudah ke desa, ke kabupaten, itu kadang-kadang susah tuh juga carinya. Tapi nggak tahu saya kalau di Jogja seperti apa ya. Kalau yang paling familiar, kalau di petani juga bisa dipakai pilihan yang lain, misalnya seperti kokopit. Kokopit ya Mbak, itu dari sabut serbuk kelapa juga bisa itu ya. Untuk penyemaian benihnya juga bisa pakai itu ya. Itu. Atau kalau mau pakai yang mudah dicari ya udah pakai spons saja. Kalau memang belum ada rockwool ketemu pakai spons busa cuci piring tuh, pakai itu aja dulu belajar nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa pakai itu aja dulu. Selama kita masih belajar, kita mulai dari kecil-kecil dulu, mulai dari nol, mulai dari yang gampang dulu aja nggak apa-apa. Gitu ya. Terima kasih Mbak Rizka ya. Saya lanjutkan. Teman-teman ini terakhir ya, 3 aja dulu ya. Kita habis ini ada kuis ya, tapi saya cek dulu nih. Mas Fajar, halo. Halo, Mas Hendri. Oke. Mas Fajar, ini pertanyaan satu lagi, habis itu kita kuis, nggak apa-apa ya? Boleh, yuk. Oke ya. Oke, Mbak Juliana, mohon izin bertanya Pak, kalau sistem pertanian hidroponik apakah memungkinkan bisa dikembangkan ke hidroponik murni organik? Karena sebagian contoh ada beberapa sayuran yang dikonsumsi segar seperti selada, takutnya karena kontak dengan nutrisi atau ABMix terpengaruh residu yang berbahaya. Baik, siap. Terima kasih Mbak Juliana ya. Oke, kalau hidroponik bisa nggak dikembangkan murni organik ya? Oke, buat teman-teman ya, pertanyaan yang baik ini, pertanyaan yang bagus. Secara umum memang kita tidak bisa menafikan ya, saya nggak bisa menafikan bahwa hidroponik masih pakai zat-zat kimia, terutama di nutrisinya ya, terutama di nutrisi. Kalau untuk pestisida atau pengendalian hama atau penyakit, memang kita bisa cari alternatif lain, nggak pakai kimia, sudah banyak seperti itu. Tapi kalau untuk nutrisinya sendiri, sejauh ini memang kebanyakan praktisi atau petani masih sangat bergantung sama ABMix ya, sama racikan formula kimia buat nutrisinya. Kalau misalnya ditanya bisa nggak dikembangkan ke murni organik gitu ya, insya Allah masih bisa Mbak Juliana ya, insya Allah masih bisa meskipun memang nanti dari segi jumlahnya agak beda ya, maksudnya pasti jumlahnya kalau pakai yang murni organik biasanya akan lebih banyak butuhnya gitu Mbak, akan lebih banyak butuh pupuk organiknya, jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan misalnya pakai ABMix gitu ya. Kalau dibandingkan itu jumlahnya bisa lebih banyak untuk buat campuran ke airnya gitu. Kalau mau seperti itu sebetulnya juga boleh, tapi tadi kita pasti butuh jumlah yang lebih banyak pertama. Terus dari segi kualitas, kalau memang tujuannya untuk hobi atau buat di rumah sendiri, mungkin tidak terlalu bermasalah ya untuk kualitas ini ya. Tapi kalau teman-teman nanti berhidroponik sudah nanti mau jual sayuran ini ke konsumen, otomatis kalau kita jualan konsumen, kita udah pegang nih trust-nya konsumen, kepercayaannya konsumen ke kita nih tentang sayuran kita. Kalau dia memang dari awalnya sudah belinya ke kita sayurannya pakai nutrisi ABMix itu kimia ya, tiba-tiba terus kita jual yang pakai nutrisi organik, mungkin kualitasnya akan berbeda. Nah, itu mungkin kita lihat nih reaksi konsumennya. Kalau memang dia nanti nggak terima ya, nah berarti kita bisa evaluasi nih gitu. Dan Mbak Juliana atau teman-teman yang pakai pupuk organik itu ya harus terima itu ya. Kadang-kadang memang hasilnya sejauh ini memang yang saya
amati, memang kalau pakai pupuk organik hasilnya di bawah dari kalau kita pakai pupuk AB mix atau yang kimia gitu ya, masih di bawah itu ya, masih belum bisa sama gitu seperti pupuk kimia gitu. Itu mungkin dari saya, nanti bisa mungkin dipelajari lebih lanjut lah untuk masalah pupuk atau nutrisi ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dulu ya, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin Mas Fajar kalau izin, kalau pertanyaan lainnya boleh, kalau mau dicatat nanti saya balas di YouTube boleh gitu ya, atau di mana gitu, nanti kita siasati ya, jadi biar tidak menghabiskan waktu di sini. Sekarang saya izin teman-teman, karena tadi sudah janji disampaikan oleh Mas Fajar, kita ada sedikit kuis ya. Ya, ini kuis, insya Allah tidak lama, cuma 10 soal. 10 soal ya. Oke, saya kirim. Oh, everyone. Silahkan teman-teman masuk di kuisis ya. Masuk di kuisis, kita akan ada kuis 10 soal pilihan ganda ABCD. Nanti sesuai janji kami, nanti yang baik skornya, skor hasil dari kuis ini, insya Allah akan dapat reward dari panitia ya. Baik, 2 orang, 3 orang sudah join. Silahkan yang lain kalau mau join. Berapa orang Mas Fajar yang bisa dapat hadiah ini Mas Fajar? Dipilih 3 terbaik ya. 3 terbaik ya. Oke, 3 terbaik teman-teman ya. Oke, 14 orang sudah hadir. Ini berapa ya tadi ya totalnya ya? 30 orang ya Mas? Bu Desi mau ikutan Bu Desi? Boleh, Pak. Oh, Bu Desi ikutan ya. Sudah masuk, Pak. Sudah ya, sudah 19 orang. Masih ada lagi yang mau join? Saya lupa tadi berapa. Ada Pak. 28 orang ya, 28 orang partisipan. Sudah 20 orang join. Nanti kalau sudah bergabung baru saya akan mulai kuisnya. Ya, saya akan start kuisnya. Kita masih tunggu yang lain, mungkin ada keterbatasan. 23 orang yang udah ikut. 24. Siapa hayo? Siapa ini? Siapa yang namanya siapa hayo ini? 24. Apa udah nih 24 orang ya? Ayo Bang Zep, langsung aja deh kunci. Oke ya, kita mulai ya. Bismillah ya, start ya. Yuk, silahkan teman-teman dimulai. Bisa di share screen mungkin Bang Zep. Oh, di share screen. Agak berat sih Mas kalau di share Berat ya? screen. Oh, ya. Kita coba ya. Share screen. Mana tadi?
Oke, berapa orang sudah akan mengerjakan tugasnya? Yang lain jangan panik, bersemangat mengerjakannya. Mas Andika Samsudin, WP, Amelia Andini, Mas Raffi, Ihsan Nazmi, itu orang-orang yang ada di atas. Fahrun Nisa, Bunda, Amalia. Masih ada yang lain? Ya. Oke, sebagian sudah hampir selesai nih Mas. Masih ada yang belum. Nugroho, Lukman Hadi, Mutia Octavia, Juliana, Wah, skornya tipis ya. 6.900. Sepertinya sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita sudahi dulu ya sebentar. Oh, agak lemah di saya, Mas. Agak berat. Siap, saya take over dulu mungkin ya, Bang Zep. Oke, sudah. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Masih kedengaran suaranya? Masih, Bang Zep. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya. Hasilnya sudah kita lihat, sudah kita catat. Nanti secara pribadi mungkin dari admin, dari tim pemberdayaan nanti yang akan menghubungi pemenang ya. Itu ya. Mungkin itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih banyak.
Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dan terima kasih banyak atas partisipasinya. Yang pasti saya tahu bahwa banyak kekurangan ya karena kita hanya sampai jam 3 bahkan ini sudah over, jadi hanya materi sedikit tentang instalasi. Lebih-lebihnya teman-teman ikutan pelatihan di BPPP Bandung Barat ya, gitu ya. Ikutin terus, ikutin informasinya. Boleh nanti kalau ada yang sudah mempraktekkan, bikin instalasi sendiri, atau bahkan mungkin jualan seperti di Tokopedia, boleh di tag ke BPPP atau di tag ke saya hasil dari ikhlas ini. Siapa tahu ada yang mau langsung jualan Pak, ya silahkan. Ya, kami sangat senang kalau bisa jadi seperti itu ya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Mas Fajar. Terima kasih banyak. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, terima kasih Bang Zepri atas materinya yang menarik. Dan selamat kepada 3 teratas ya, tadi atas nama Andika Syamsuddin ya. Kemudian WP siapa ya tadi? Boleh diinfokan ke kami? Nama WP, atas nama WP siapa tadi? Kemudian yang terakhir Amelia ya, Amelia Andini. Mungkin atas nama WP nanti tolong ditulis di kolom komentar ya. Atas nama WP siapa? Kemudian saya juga coba minta ini ya teman-teman, diisi terkait progres dari ikhlas ini, mungkin apa yang teman-teman rasakan dan mungkin ada masukan atau saran, dan saya sertakan linknya juga di kolom komentar. Atas nama WP boleh ditulis mungkin nama lengkapnya siapa di kolom komentar sebelum kita akhiri materi ikhlas ini. Ya teman-teman bisa dicek di ini ya, di kolom komentar mohon diisi terkait evaluasi pelaksanaan kami. Oke. Wici Putri ya, oke. Berarti Wici Putri, kemudian Amelia Andini, sama satu lagi Ahmad Andika Syamsuddin ya. Nanti ada tim kami yang mengontak via WA. Dan teman-teman mohon diisi formnya terkait pelaksanaan evaluasi kelas kali ini. Diisi apa yang dirasakan, masukan, dan namanya. Kami tunggu isiannya untuk perbaikan kami ke depannya. Terima kasih atas kehadiran semua teman-teman, Bang Zefri, para instruktur, dan para peserta semua. Untuk teman-teman, jika ingin mengulang kembali materi ini, kan kami upload materi ini di YouTube, dan juga beserta mungkin materinya akan kami share juga, PPT, juga mungkin video dari dari materi yang sudah disampaikan oleh instruktur. Mungkin itu teman-teman, bisa mungkin on cam dulu semuanya, kita ambil foto ya sama-sama, semuanya boleh on cam terakhir sebelum kita bubar. Oke, semuanya boleh on cam. Kita ambil 2 take ya, ada 2 tab.
Boleh on cam semuanya. Ya, sudah on cam. Oke, kita on cam ya. Senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi tangannya boleh di salam kompeten. Salam kompeten seperti ini. Oke. 1, 2, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Teman-teman silahkan live dari grup. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.